Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mengejutkan hadir dalam perseteruan panas antara Yoni Dores dan Lesti Kejora. Di tengah tuduhan pelanggaran hak cipta yang menghebohkan, benarkah Lesti Kejora kini bisa bernapas lega setelah pihak kepolisian menyatakan tidak menemukan satupun unsur tindak pidana? Lantas seperti apa Rizky Bilar dengan tegas menyebut kasus ini hanyalah sebuah kekeliruan besar yang salah sasaran? Dan seperti apa pula di balik kelegaan Lesti, sebuah amarah justru menyulut api baru dari kubu lawan, yaitu Yoni Dores? Mengapa Yoni menuding adanya ketidakadilan prosedur dalam penyelidikan ini? Benarkah ada saksi-saksi kunci yang sengaja dilewatkan hingga kasus ini ditutup begitu saja? Tak terima kasusnya berakhir di tempat sampah. Lalu bagaimana pula Yoni Dores kini melontarkan tantangan maut menuntut gelar perkara khusus dan melayangkan sindiran pedas terhadap Rizky Bilar yang dianggapnya gagal menjadi jembatan perdamaian? Lantas, apakah ini akhir dari segalanya ataukah justru awal dari serangan balik yang jauh lebih mematikan dari pihak Yoni Dores? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nggak ada itikat baik. Nggak ada itikat baik. Sebuah babak mengejutkan akhirnya terkuak dalam perseteruan hukum antara Yoni Dores dan Lesti Kejora terkait tuduhan pelanggaran hak cipta yang sempat menghebohkan publik. Kemarin, Lesti yang diwakilkan oleh sang suami, Rizky Bilar, dan didampingi oleh kuasa hukumnya, tampak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Usai jalani pemeriksaan, pihak kuasa hukum Lesti dengan tegas mengumumkan bahwa hasil penyelidikan menyatakan tidak ditemukan satupun unsur tindak pidana seperti yang dituduhkan selama ini. Rasa lega pun terpancar dari wajah Rizky Bilar yang menyebut bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti, sembari melontarkan harapan mendalam agar kejadian serupa tak lagi terulang di masa depan karena dinilai sangat mengusik ketenangan dan keharmonisan keluarganya yang tengah fokus pada karier. Hari ini kami hadir di Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan ingin menyampaikan update terkini dari hasil penyelidikan terhadap Ibu Lesti Kejora yang dimana tadi sudah disampaikan oleh penyidik bahwa terkait dengan laporan saudara Yoni Dores beserta dengan kuasanya hari ini telah memperoleh hasil penyelidikan di mana hasil penyelidikannya disampaikan bahwa saudara Lesti Kejora tidak diketemukan tindak ataupun perbuatan pidana seperti yang dilaporkan oleh saudara Yoni Dores. Kami dan juga Bang Rizky Bilar mewakili Lesti yang dimana tadinya direncanakan akan hadir, cuma memang karena ada beberapa hal jadi terkendala untuk tidak bisa hadir. Ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya untuk Polda Metro Jaya dan khususnya untuk Direktorat Kriminal Khusus, bukan karena kondisi kesehatan tapi lebih karena ada hal lain gitu. Mbak mau tiba-tiba lagi wawancara gini, oe keluar brojol. Dalam kesempatan yang sama, Rizky Bilar pun turut mengklarifikasi alasan dibalik tertundanya kehadiran mereka dengan mengungkap bahwa undangan pemeriksaan sebenarnya telah diterima sejak 3 minggu lalu. Namun, kondisi Lesti Kejora yang kini tengah hamil besar alias hamil tua menjadi kendala utama yang membuat mereka harus ekstra hati-hati hingga baru bisa memenuhi panggilan penyidik pada kemarin hari.
Di balik keterlambatan tersebut, Bilyar dengan nada penuh keyakinan menegaskan bahwa kasus yang menyeret nama sang istri merupakan sebuah kekeliruan besar yang salah sasaran karena substansi tuduhan yang dilayangkan sama sekali tidak berdasar dan melenceng dari fakta yang ada di lapangan. Sebetulnya kan kita sudah mengetahui bahwa memang ini secara case sudah selesai di pertanggal 29 Januari. 9 Januari, betul. Artinya sudah sekitar 3 minggu lalu ya. Cuma memang karena ada beberapa hal kita baru bisa hadir sekarang untuk memenuhi panggilan. Dan alhamdulillah kita sudah menyatakan sudah bisa mendeklar lah ya, bahwa kasusnya per hari ini sudah resmi ditutup ya. Jadi sudah tidak ada lagi kendala-kendala dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada hal-hal seperti ini lagi yang tentunya akan cukup mengganggu ya bagi ketenangan keluarga kita gitu. Karena kan istri saya memang lagi hamil tua kan. Jadi yang seharusnya kemarin 3 minggu lalu kita sudah diundang, namun baru per hari ini untuk bisa hadir. Kalau istri saya sih memang, kita sih yakin memang dari awal bahwa case ini tidak sesuai lah, atau bisa dibilang salah sasaran ya. Salah sasaran, dan alhamdulillah setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar, dan alhamdulillah memang tidak diketemukan hal-hal yang dianggap bahwa istri saya melanggar hukum. Tapi memang berangkat dari kasus ini membuat kita lebih waspada lagi ya, lebih hati-hati, lebih teliti lagi untuk untuk bekerja sama. Secara profesional kami untuk kedepannya kepada semua pihak agar hal ini dijadikan pembelajaran bagi bersama, supaya jangan apa-apa tuh langsung main lapor, langsung main menggugat, karena ini kan ranahnya kan lebih ke ranah profesional ya. Jadi harapannya ke depan itu para pencipta lagu, para penyanyi itu sama-sama beriringan, berjalan bersama-sama agar ekosistem musik itu dapat terbentuk dan berjalan dengan baik begitu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak pas ataupun tidak kurang berkenan, ya silakan disampaikan secara baik-baik begitu. Di balik kelegaan pihak Lesti Kejora, ketegangan baru justru menyulut amarah Yoni Dores yang secara mengejutkan mengungkap bahwa laporannya telah dinyatakan dihentikan atau SP3 oleh pihak kepolisian sejak 2 minggu lalu. Adik dari musisi legendaris Dedi Dores ini melayangkan keberatan keras atas prosedur penyelidikan dengan menuding adanya ketidakadilan lantaran saksi-saksi kunci dari pihaknya sama sekali tidak dipanggil untuk memberikan keterangan. Sementara pemeriksaan hanya berfokus pada pihak Lesti semata. Mendengar kasusnya ditutup begitu saja, Yoni dengan nada bicara yang penuh penekanan menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan menolak menyerah begitu saja dalam memperjuangkan hak cipta yang ia yakini telah dilanggar. Lantas, langkah hukum apa lagi yang akan ditempuh Yoni Dores untuk menghidupkan kembali kasus ini? Inilah ungkapan emosional Yoni Dores selengkapnya. Polisi yang nutup. Kalau saya nggak mau nutup gimana? Justru saya nggak tahu ya kalau Lesti datang ke Polda. Nah, cuma saya udah tahu kalau ini di SP3 2 minggu yang lalu. Nah, saya udah tahu 2 minggu yang lalu, dan saya mengajukan keberatan ke kepolisian seminggu yang lalu. Mungkin udah diterima, mungkin juga belum. Kok tiba-tiba Lesti lagi yang dipanggil? Harusnya saya kalau udah SP3 Lesti udah. Sebenarnya, ya kan? Harusnya saya yang ditanya. Saya keberatannya kenapa? Kenapa SP3 cuma sepihak? Kenapa saya bilang sepihak? Saksi ahli dari saya nggak dipanggil. Ya. Terus saya minta gelar perkara khusus. Karena polisi tidak bisa membuktikan siapa terdakwanya. Ya. Saya kan mengajukan Lesti. Sekarang Lesti dibilang tidak bersalah. Terus yang bersalahnya siapa? Ya, yang bersalah siapa? Cari dong sama polisi yang bersalahnya. Ya kan? Saya kan mengajukan masalah ada yang diupload di
sosial media, di YouTube, di segala macam pengakuan Lesti, bukan Lesti yang upload. Berarti kan tugas polisi yang harus mencari yang uploadnya. Baru dipertemukan sama Lesti. Ini Anda kenal sama ini? Enggak. Udah, berarti lo tersangkanya. Siapa lagi? Temuin. Kan gitulah kira-kira kan. Untuk mencari terdakwanya, yang bersalahnya gitu. Kalau begini kan nggak tahu yang bersalahnya siapa nih. Pak Yoni Dores yang bersalahnya yang ngelaporin gitu. Aneh juga kan. Pihak-pihak dari saya sama sekali nggak dianggap sama kepolisian. Ini ada apa ini? Saya orang bodoh. Tapi dengan cara begini, saya punya naluri. Makanya saya mengajukan keberatan. Kenapa janji-janji polisi tidak dibuktikan? Mau mempertemukan saya sama Lesti tidak, ya kan? Sementara itu wajib. Untuk undang-undang sekarang itu wajib kan? Oh iyalah, saya nunggu keputusan dari Kapolda, Kapolri gimana lanjutannya? Masuk akal nggak keberatan saya? Perseteruan ini kian memanas saat Yoni Dores secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap sikap Rizky Bilar yang dinilai tidak menunjukkan itikat baik sebagai kepala keluarga. Menurut Yoni, Bilar seharusnya bisa menjadi jembatan dan memberikan wawasan untuk mempertemukan dirinya dengan Lesti guna menyelesaikan kemelut ini secara kekeluargaan, alih-alih membiarkan komunikasi buntu. Tak puas dengan penghentian kasus yang dianggapnya sepihak, Yoni kini menantang balik dengan menuntut pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus guna membedah ulang seluruh bukti yang ia miliki. Ketegasan ini seolah menjadi sinyal bahwa Yoni Dores siap menempuh jalur apapun demi mencari keadilan yang ia harapkan. Dan inilah pernyataan menohok Yoni Dores selengkapnya. Saya cuma menyayangkan kepada Bilar. Saya tekankan Bilar. Ya. Kenapa? Bilar seorang suami harusnya sudah tahu ada istrinya ada masalah begini. Harusnya ngasih wawasan yang baik sama istrinya. Yuk mah Ami, apa kek kita datanglah ke sana. Kita nggak ada salahnya. Selesai kan? Ini kan kayak enggak, malah digongin, dikipasin yang enggak kayak. Nggak ada itikat baik. Nggak ada itikat baik. Terlepas dari polemiknya dengan Yoni Dores, bagaimanakah perjuangan Lesti Kejora yang tetap menyiapkan hidangan sahur untuk Rizky Bilar di tengah kondisi hamil tua? Namun, benarkah justru Rizky Bilar yang malah mengalami mual-mual di kehamilan anak ketiga ini? Simak cerita unik keluarga Leslar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah badai tuduhan hukum yang menerpa, kehangatan justru terpancar dari balik pintu rumah tangga pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyambut bulan suci Ramadan. Bilar secara terbuka mengungkapkan rasa kagumnya pada sang istri yang meski kini tengah berjuang di masa hamil tua, tetap menunjukkan bakti luar biasa dengan menyempatkan diri memasak hidangan sahur khusus untuk suami tercinta. Namun, ada cerita unik di balik kehamilan anak ketiga ini, di mana Bilar mengaku justru dirinya lah yang lebih sering merasakan mual-mual hebat, layaknya gejala ngidam yang tertukar. Demi menjaga kesehatan sang janin dan memastikan persalinan berjalan lancar, Lesti pun dikabarkan mulai membatasi jadwal pekerjaannya di dunia hiburan. Dari dulu selalu nyempetin ya untuk nyiapin sahur. Jadi, oh iya dong, ya masak buat tetangga, buat keluarganya dong. Biasa kan itu di trimester pertama kalau nggak salah ya. Kadang-kadang malah saya yang mual kadang-kadang. Iya bener, saya yang mual.
kebahagiaan keluarga kecil Rizky Bilar dan Lesti Kejora kian lengkap menyambut bulan suci Ramadan kali ini, di mana sang putra sulung Muhammad Leslar Al-Fatih atau yang akrab disapa Abang L mulai menunjukkan perkembangan spiritual yang luar biasa. Dengan rasa bangga, Bilar mengungkapkan bahwa di usianya yang masih dini, Abang L sudah mulai diperkenalkan dan diajarkan untuk menjalankan ibadah puasa secara perlahan. Lantas, seperti apa keseruan dan tantangan Abang L saat menjalani puasa pertamanya di tahun ini? Inilah ungkapan bangga sang ayah, Rizky Bilar, selengkapnya. Dan apalagi abang saat ini kan sudah mulai belajar puasa ya, meskipun masih setengah hari. Pertama dia mungkin agak rewel, dia agak kaget. Jadi dia kita coba, ayo bang sampai maghrib, usahakan sampai maghrib, bisa nggak, mampu nggak gitu. Enggak bun, abang lapar, abang pengen makan, boleh nggak gitu. Ya udah, kita nggak bisa maksain kan, atau juga masih dalam tahap belajar. Selanjutnya, seperti apa juga ngidam luar biasa Lesti Kejora yang rupanya bukan tentang makanan? Benarkah Lesti minta kepada Bilar dibuatkan restoran di kehamilan kali ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Lesti Kejora ternyata menyimpan cerita unik bin ajaib seputar perjalanan kehamilan ketiganya yang penuh dengan momen random. Pelantun insan biasa ini secara blak-blakan mengungkap deretan keinginan tak terduga alias ngidam yang kerap membuat sang suami, Rizky Bilar, geleng-geleng kepala. Mulai dari hal-hal kecil hingga keinginan fantastis seperti ingin dibuatkan sebuah restoran pribadi. Uniknya, fenomena kehamilan ini tidak hanya dirasakan oleh Lesti, lantaran Bilar secara mengejutkan turut mengalami gejala ngidam simpatik berupa mual-mual hebat yang biasanya dialami oleh ibu hamil. Jadi bikin ngidamnya bukan ngidam makanan kalau aku hamil ini mah. Ngidamnya yang lain, pengen dibikinin restoran, pengen dibikinin. Walaupun maksa ya. Pokoknya aku maksa, aku pengen dibikinin ini. Gitu. Nanti next dia pengen bikin klinik bersalin. Ya boleh gue. Jadi biar, tapi yang ini sayang, yang gratis. Pokoknya pengen dibikinin sesuatu aja gitu. Meski tengah menanggung beban kehamilan yang kian membesar, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya mengungkap alasan kuat di balik keputusan mereka yang tetap aktif menerima sejumlah pekerjaan di dunia hiburan. Di tengah kekhawatiran publik, Bilar pasang badan dengan menjelaskan bahwa sang istri memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam mengukur kemampuan fisiknya sendiri, sehingga setiap tawaran pekerjaan yang diambil selalu melalui pertimbangan matang. Tak main-main, setiap langkah profesional yang dijalani Lesti pun tetap berada di bawah pengawasan ketat dan kontrol rutin dari dokter spesialis demi memastikan kesehatan sang janin tetap terjaga. Ini kuat banget, bisa dibilang apa sih namanya, kebo ya katanya, kebo apa? Iya emang nggak bisa diam, justru malah yang yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu papahnya. Apalagi yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya kesana kemari, maunya berkegiatan gitu, maunya malah rungsing kalau nggak ada kegiatan, misalnya kayak libur gitu. Padahal libur ya udah bisa istirahat, tapi libur pun aku selalu ayo keluar yuk, jalan yuk kemana gitu, harus ada kegiatan. Iya. Orang akunya mau, emang akunya yang mau. Kalau untuk kekhawatiran pasti, tapi kan kembali lagi dia kan udah bisa ngukur dirinya sendiri, udah bisa ngukur ini kemampuan gue aman nggak, gue bisa nggak melakukan itu. Dan kita diperiksa juga. Dan kita pun periksa, kita kayak kemarin banyak orang yang mempermasalahkan kok Lesti kemana-mana ke Medan kemarin. Pagi kan kita punya dokter yang memang udah udah kapan aja bisa kita konsultasikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.